saat ini, jadi tidak memungkinkan saya membuka masker. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu, virtual saya memakai masker gitu. Ya, kalau pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang ya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Citra Febriani. Ya, saya dari DSO Branch Palangkaraya dari PT Telekomunikasi Seluler. Ya, di sini Bapak Ibu, saya yang membantu untuk solusi dan layanan juga sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Nah, jadi jika ada hal-hal yang terkait dengan solusi, terkait layanan, terkait produk yang Bapak Ibu butuhkan, begitu ya, ada yang mungkin Bapak Ibu ingin sampaikan, nah nanti bisa melalui saya sebagai PIC untuk sekolah dan juga kampus yang ada di Provinsi Kalteng ini. Baik, itu cukup singkat untuk perkenalannya. Kita langsung sebelum masuk ke materi, nanti rangkaian acara kita antara lain yang pertama nanti ada sosialisasi sebentar dari kita ya, tidak lama Bapak Ibu. Ini terkait dengan bantuan kuota dari pemerintah, nanti akan kami sampaikan. Terus yang kedua, itu terkait dengan nanti juga ada session tanya jawab. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mulai menuliskan nanti pertanyaannya ya terkait dengan sosialisasi kita di kolom chat, nanti bisa bertanya, kami mencoba untuk menjawab, dan nanti juga ada sesi kuis ya. Nah, nanti ada kuis berhadiah bagi Bapak Ibu yang menyimak sosialisasi ini ya. Nanti akan kami berikan pertanyaan dan jika Bapak Ibu beruntung gitu ya mendapatkan hadiah seperti itu. Dan yang terakhir nanti kita akan foto bersama. Nah, itu saja Bapak Ibu untuk rangkaiannya. Kita langsung masuk ke sosialisasi kita. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dulu, bisa dijawab di kolom chat ya Bapak Ibu. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik di tempat Bapak Ibu semua? Oh ya, jelas. Oke, kalau tidak saya izin ini buka masker aja ya. Oke. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan share dulu untuk materinya, ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya di layar. Jadi apa yang kami akan sampaikan pada saat sore hari ini nanti terkait dengan program dari pemerintah tentang lanjutan bantuan kuota atau paket internet dari pemerintah ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ini sebagaimana kita ketahui saat ini ya Bapak Ibu, aktivitas belajar mengajar itu sudah dimulai di bulan Juli kemarin, dan kita walaupun di masa pandemi seperti ini ya, kita harus tetap menjalankan aktivitas kita. Dan sebagaimana kita ketahui sudah lebih dari 1,5 tahun ini, pandemi ini mempengaruhi seluruh sektor kehidupan, termasuk juga di dunia pendidikan ya, kita juga mengalami hal yang sama. Di dunia pendidikan ini Bapak Ibu, kegiatan belajar mengajar kita tidak bisa kita lakukan seperti sebelumnya karena memang kondisi pandemi ini yang tidak memungkinkan kita ya untuk bisa bertatap muka, sehingga kita mengenal pembelajaran dengan istilah daring ataupun juga dengan secara online. Terkait pada saat sore hari ini yang ingin kami sampaikan adalah tentang adanya sosialisasi kuota belajar Kemendikbud yang akan mulai cair nanti di bulan September ini ya Bapak Ibu ya. Jadi jadwalnya adalah nanti di bulan September ya, itu akan mulai sudah diberikan bantuan kuota sampai bulan November. Jadi 3 bulan bantuannya. Ini di tahun 2021 sudah memasuki tahap 3 ya. Jadi September, Oktober, November itu akan masuk di tahap kedua. Tahap kedua di tahun ini ya, karena tahap satunya itu sudah dilakukan pemberian kuota dari pemerintah kita itu di bulan Maret sampai Mei ya, sudah pernah diberikan bantuan kuota internet dari pemerintah kita di bulan sebelumnya. Nah, jadi di bulan ini ya, ini mungkin program di semester keduanya dari pemerintah bahwa akan lanjut kembali di bulan September hingga November. Di sini mungkin ada Bapak Ibu yang sudah menerima bantuan kuotanya ya. Ya, nanti Bapak Ibu dinantikan lagi untuk bantuannya di bulan September, Bapak Ibu pasti akan terima lagi ya.
Nah, ini bantuan kuotanya Bapak Ibu itu nanti menyesuaikan dengan jenjang pendidikannya ya. Kalau untuk pendidikan anak usia dini itu 7 GB ya, 7 GB. Untuk pendidikan dasar dan menengah itu nanti dapat bantuannya itu sebesar 10 GB per bulan. Untuk tenaga pendidik ya itu sebesar 12 GB, dan untuk dosen dan mahasiswa itu 15 GB. Jadi ini menyesuaikan dengan jenjang pendidikannya ya Bapak Ibu ya. Dan kuotanya mulai di awal tahun ini di 2021 itu berbeda dengan kuota yang kita dapatkan di tahun sebelumnya ya. Kalau di tahun ini Bapak Ibu, kuota yang diberikan itu adalah kuota umum ya. Jadi kuota umum yang kita berikan kepada sekolah-sekolah ya, sehingga bisa digunakan untuk internet secara umum. Nah, jadi tidak cuma terbatas dari satu aplikasi saja ya, tapi bisa mengakses yang lainnya. Untuk situs-situs yang lainnya atau aplikasi lainnya itu juga bisa diakses secara bebas, tidak ya. Tapi ada berdasarkan peraturan dari Kemenkominfo ya. Nanti Bapak Ibu silakan bisa cek di kotabelajar.kemendikbud.go.id. Di situ ada detail dari aplikasi atau laman apa saja yang tidak bisa diakses ya, seperti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengecek di situ untuk data-datanya ya, untuk aplikasi ya seperti kayak TikTok ya, itu nggak bisa ya Bapak Ibu ya, kayak Facebook, kayak Instagram, nah itu nggak bisa diakses dengan kuota umum yang diberikan oleh pemerintah. Terus juga untuk situs-situs tertentu ya, apalagi aplikasi games, nah ini memang nggak bisa ya, memang diblokir sama pemerintah. Jadi memang peruntukannya bantuan kuota ini adalah untuk siswa ya, siswa dan guru bisa melakukan kegiatan belajar mengajar itu secara online gitu ya, daring, sehingga bisa terpenuhi ya, terakomodir melalui bantuan kuota ini. Nah, ini seperti yang Mas Menteri sampaikan ya, bahwa Bapak Ibu di bulan September hingga November ini ya, berdasarkan tadi data yang diberikan, jumlah-jumlah kuotanya, tentunya untuk syarat dan ketentuannya Bapak Ibu, yang mendapatkan kuota ini adalah para siswa, para guru yang mereka itu terdaftar atau terdata di aplikasi Dapodik ya. Jadi itu persyaratannya. Jadi terdaftar di aplikasi Dapodik dan nomor ponsel mereka itu aktif. Nah, jadi kalau nomor ponsel mereka itu nggak aktif gitu ya, terus tidak terdaftar di Dapodik, nah itu tidak bisa diproses untuk mendapatkan bantuan kuota. Terkait hal ini, nah tidak hanya sebatas atau sampai kepada proses daripada kita memastikan nomor-nomor daripada peserta didik kita itu di verbal ponsel atau Dapodiknya gitu ya, dan juga mereka nomornya aktif, tidak hanya sampai di situ, tetapi ada proses lain Bapak Ibu ya. Prosesnya itu ke sini Bapak Ibu, ke pengajuan SPTJM. Nah ini jadi prosesnya harus sampai ke sini di SPTJM, di mana nanti Bapak Ibu bisa melakukan proses SPTJM ini melalui ya website berikut di vervalponsel.data.kemendikbud.go.id. Nah ini adalah tempat kita mengajukan SPTJM-nya. SPTJM itu apa? Ya, SPTJM itu adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ya, ini biasanya dikeluarkan oleh sekolah ya sebagai justifikasi yang diberikan ke pusat bahwa benar ya bahwa di sekolah tersebut ada sejumlah nomor-nomor peserta didik atau siswa dan juga jumlah untuk nomor-nomor guru yang mendapatkan bantuan kuota. Nah, itu diajukan dari sekolah ke pemerintah gitu ya, ke Kemendikbud pusat melalui verbal ponsel. Nah, Bapak Ibu di sini saya ingin bertanya dari Bapak Ibu, apakah sudah di tahun sebelumnya atau di tahun ini sudah banyak yang melakukan SPTJM? Apakah sudah ada yang melakukan SPTJM atau bulan ini ya? Karena ini Bapak Ibu, nah ini ya,
kita perlu ketahui untuk proses dapat bantuan kuota itu harus SPTJM ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemarin-kemarin gitu ya sekolahnya itu nggak dapat bantuan kuota, bisa jadi Bapak Ibu ada yang terlewat informasinya belum melakukan SPTJM. Nah ini sudah di kolom chat saya sudah banyak ya yang menjawab oh sudah dilakukan SPTJM sebelumnya gitu ya. Sudah selesai tahun lalu. Nah itu. Terus ada juga ini yang belum. Nah, yang belum ini juga yang belum harus secepatnya ya ini dilakukan pengunduhan SPTJM ya. Pengunduhan SPTJM ini nanti dokumennya ya paling lambat di bulan Agustus ini bisa di-download di Verval Ponsel itu tanggal 28 Agustus 2021. Itu batas pengunduhannya Bapak Ibu ya. Terus nanti mengunggahnya paling lambat kapan? Nah, untuk di bulan bantuan di bulan pertama itu nanti akan diunggah itu paling lambat tanggal 31 Agustus 2021. Jadi jangan terlambat ya Bapak Ibu untuk mendownload dan juga mengupload SPTJM-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu terlambat, nanti bulan September sekolah Bapak Ibu nggak dapat bantuan kuota begitu ya. Dan ini seterusnya ya Bapak Ibu untuk tanggal-tanggalnya nanti mungkin bisa di-capture atau Bapak Ibu kan di sini tidak cuma kepala sekolah ya Bapak Ibu ya, di sini kan tidak hanya kepala sekolah tapi juga ada operator dapodik mungkin yang hadir saat sore ini atau juga ada guru perwakilan dari sekolah. Nah, ini nanti mungkin bisa saling mengingatkan, diingatkan gitu untuk segera melakukan proses SPTJM gitu ya, segera melakukan proses SPTJM di sekolah Bapak Ibu supaya di bulan September ini Bapak Ibu bisa mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah. Oke. Sampai di sini ini ya sudah clear ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti ada beberapa pertanyaan sudah saya lihat di kolom chat ya. Nanti kalau misal ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu ingin tanyakan begitu ya terkait dengan bantuan kuota nanti bisa ditanyakan di kolom chat begitu. Sambil jalan aja saya menjelaskannya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan bantuan kuota ini ya, apa yang harus kita lakukan saat ini? Nah, ini terutama untuk sekolah yang belum nih, yang belum mengajukan SPTJM. Yang belum segera mengecek kembali ya, melakukan pemutakhiran data dan nomor ponsel siswanya, guru, ya, di data dapodiknya, dicek ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa ngecek di data dapodiknya untuk nomor-nomor siswa dan guru. Biasanya itu kan kalau misalnya siswa itu kan ada nomornya yang sudah tidak valid ya, alias tidak update lagi di dapodik. Nah, itu bisa segera diganti ya Bapak Ibu ya. Atau misalnya ada nomor gurunya, ternyata nomor gurunya itu sudah nggak dipakai lagi, itu sudah lama terdata di dapodik. Nah, itu segera dilakukan pemutakhiran data mulai sekarang Bapak Ibu ya. Jadi mulai sekarang dilakukan pemutakhiran datanya itu gitu. Jadi supaya nanti ketika kita mengunggah SPTJM-nya itu sudah valid. Nah, ini nanti untuk SPTJM ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita bisa akses di vervalponsel.data.kemendikbud.go.id. Nah, di sini nanti Bapak Ibu ya kita bisa mengakses untuk proses SPTJM-nya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya gimana sih cara, ya mungkin yang ini ya banyak yang belum tahu mungkin atau ada juga yang pernah melakukan begitu ya, tapi belum disetujui atau seperti apa. Nah, itu ya. Atau prosesnya kayak gimana mungkin ada alur yang terlewatkan ya gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu ini kan contoh ini ya, Verval Ponsel yang ada ya Bapak Ibu. Kalau tidak salah itu untuk aplikasinya sudah ada yang update ya. Untuk aplikasi Dapodik itu sudah ada yang update itu di versi terbaru. Nah, untuk versi terbaru silakan operator Dapodik bisa mengupdate ya aplikasi. Kan biasanya ada informasi dari pusat itu kan bahwa ini perlu diperbaharui gitu kan ya aplikasinya. Nah, itu nanti diharapkan ya Bapak Ibu bisa menginstal aplikasi Dapodik 2022.a ya. Itu yang terbaru aplikasinya, aplikasi Dapodiknya. Nah, terkait itu Bapak Ibu, saya menginformasikan saja ya. Ini kan yang paling sebenarnya
Sebenarnya yang paling tahu ini kan rekan-rekan operator Dapodik nih, karena kan setiap harinya selalu berkutat dengan ini gitu ya, dengan apa verbal ponsel ini, dengan Dapodik. Nah, pasti kan rekan-rekan operator Dapodik itu yang paling paham gitu ya, yang paling mengerti. Nah, kalau kami di sini hanya menginformasikan, hanya membantu Bapak Ibu, mengingatkan Bapak Ibu supaya tidak terlewat begitu ya. Jadi sebenarnya tujuan untuk kami melakukan sosialisasi ini adalah untuk merimain kembali Bapak Ibu bahwa bantuan kota pemerintah itu sudah diberikan di bulan September nanti, akan diberikan begitu ya, akan diberikan di bulan September ini. Jadi kita segera melakukan verifikasi data begitu ya, pemutahiran, sehingga nanti di bulan September itu para siswa kita, guru kita itu sudah bisa menikmati atau mendapatkan bantuan kota tersebut. Nah, ini Bapak Ibu ya, terutama di Farval Ponsel ini, sebelum kita masuk ke SPTJM, kita pastikan dulu untuk verifikasi datanya. Kita cek di Farval Ponsel. Kalau Bapak Ibu biasa membuka untuk Farval Ponsel kan ada warna-warni seperti ini ya. Jadi bukan cuman balonku ada 5 yang ada warna-warninya ya, tapi di Farval Ponsel juga saya lihat ada warnanya. Tapi di sini kan kami apa namanya, bisa melihat seperti ini kan karena kita berinteraksi juga dengan sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Terus kami juga membantu sekolah-sekolah yang di waktu-waktu yang lalu itu mereka nggak paham gitu ya cara bagaimana sih supaya menerbitkan SPTJM, bagaimana caranya supaya bisa dapat bantuan kota. Nah, itu ada beberapa sekolah yang mereka itu nggak dapat informasinya, mereka itu bingung, mereka nggak tahu caranya gitu ya. Nah, jadi kami membantu. Nah, sebenarnya terlepas dari semua ya Bapak Ibu ya, ini kan tanggung jawab ya. Kalau kita bicara tanggung jawab gitu, pekerjaan kita ini adalah amanah gitu ya, adalah tanggung jawab. Dan di sini dari sisi tanggung jawab ini Bapak Ibu, kami tidak hanya esensi untuk apa ya, untuk menyampaikan, tetapi kami juga sebagai perusahaan telekomunikasi milik negara itu kami punya tanggung jawab juga, dan juga kami memiliki value untuk menolong Bapak Ibu gitu. Jadi esensinya adalah sampai menolong Bapak Ibu supaya sekolah Bapak Ibu itu bisa mendapatkan value atau bantuan dari pemerintah ini begitu ya. Jadi seperti itu niat kami, semoga bisa Bapak Ibu pahami begitu ya. Tidak ada niat yang lain, kami hanya ingin membantu dan kami mengingatkan kembali gitu ya. Mungkin di kemarin-kemarin Bapak Ibu ada yang terlewatkan, jadi melalui sosialisasi ini Bapak Ibu bisa kita sama-sama memanfaatkan gitu ya, dan juga kita bisa ke depannya itu semakin baik begitu, dan terutama juga kita bisa membantu mengakomodir dari kebutuhan daripada siswa dan juga guru kita, seperti itu ya. Nah, ini ada contoh-contoh ya Bapak Ibu ya, di Verbal Ponsel itu warna-warni seperti ini. Nah, warna-warni ini yang harus kita pahami dan kita lakukan verifikasi itu di warna-warna tertentu. Nah, kalau warna hijau muda, ini berarti nomor yang ada ya, baik siswa ataupun guru itu nomor ada masalah di sini. Terus kalau warna biru muda, ini berarti nomor ponselnya ini sebenarnya aktif ya di verbal ponselnya, tetapi belum terisi untuk status kepemilikan nomornya. Jadi ini harus diisi dulu ya Bapak Ibu ya, harus diisi untuk status kepemilikan nomor ponselnya. Takutnya itu ada yang kosong begitu ya, ada yang kosong dan itu tidak diisi begitu. Nah, jadi kita perlu mengisi dan kita klik simpan, kita refresh sehingga benar-benar nanti kalau sudah warna biru muda itu ini ya, sudah kita lakukan validasi, sudah kita klik, kita isi sesuai dengan datanya. Nah, itu nanti akan berubah menjadi warna putih ya, warna putih. Nah, putih atau warna kuning muda. Nah, nanti setelah berubah warna itu ya, itu nggak usah diapa-apain, ditunggu aja 1x24 jam, itu nanti dia akan berubah ke warna hijau, ya, ke warna hijau. Jadi kalau sudah warna hijau, berarti itu sudah oke secara sistem, itu sudah siap untuk SPTJM.
Nah, ini nanti yang pertanyaannya di sini ya, yang merah muda ini diapain? Yang merah muda ini kan memang nggak bisa diapa-apain. Ini nomor ponselnya yang di datanya Dapodiknya Bapak Ibu itu, berarti nomor ini nomornya sudah tidak aktif, begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita verifikasi, yang perlu kita update di sistem. Nah, ini terkait dengan warna yang merah muda ini, Bapak Ibu, kita dari Telkomsel itu membantu memfasilitasi membantu sekolah ya yang saat ini membutuhkan untuk kartu-kartu perdananya yang untuk apa? Untuk nomor-nomor yang sudah tidak aktif itu sehingga bisa di-replace dengan nomor baru. Nah, nomor-nomor barunya, nomor perdananya ini, perdananya yang kita berikan ke sekolahnya adalah sesuai dengan kebutuhan sekolahnya gitu. Jadi misalnya di sekolah Bapak Ibu yang warna pink ini ada berapa gitu. Nah, ini nanti untuk apa pengajuannya bisa menghubungi kita, ya bisa menghubungi saya ataupun juga PIC di masing-masing kabupaten. Jadi kita punya PIC-PIC di masing-masing kabupaten di TAP ya di Telkomsel Outsource Partner. Nah, itu kita punya PIC-PIC, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi masing-masing PIC Telkomsel kita. Untuk perdana yang kita berikan ini adalah gratis ya Bapak Ibu ya. Jadi kartu-kartu ini memang gratis kita berikan ke sekolah. Dan kartu itu sudah ada kuotanya ya, sudah ada kuotanya 11 GB. 11 GB ini terdiri dari kuota belajar itu 10 GB dan 1 GB-nya kuota umum. Ya, jadi bisa untuk akses WhatsApp, bisa untuk YouTube atau juga untuk nanti untuk browsing gitu ya, bisa ya. Nah, itu atau untuk sosmed juga bisa untuk kuota 1 GB-nya. Nah, di perdana awal ini kami berikan 1 GB. Dan tentunya perdana ini nanti kan juga untuk mengisi nomor-nomor yang memang tidak aktif di sini. Kami memfasilitasi ini Bapak Ibu ya. Jadi ini juga ada ada beban dan tanggung jawab kami juga gitu supaya sekolah-sekolah ini terakomodir. Nah, terkait ini Bapak Ibu tentu saja kami memohon kerjasamanya ya karena perdana ini kan kami pertanggungjawabkan juga nanti ke pemerintah begitu ya. Nah, ini terkait dengan administratifnya kami memerlukan ketika sekolah Bapak Ibu itu sudah memesan ya, misalnya nih kebutuhan perdana yang diperlukan oleh sekolah Bapak Ibu itu berapa. Nanti kalau misalnya sudah dicek untuk yang warna pinknya gitu ya, atau misalnya siswanya itu ingin mengganti nomornya, ya itu nanti bisa dipastikan kebutuhannya berapa. Dari jumlah kebutuhan itu kami minta komitmen dari sekolahnya itu untuk mengisi kembali di Dapodiknya ya. Jadi minta tolong nanti nomor-nomor perdana yang baru itu bisa diisi di aplikasi Dapodiknya, di virtual ponselnya juga ya. Sehingga nanti itu yang menjadi pelaporan kami ke pusat untuk bantuan kuota pemerintahnya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi begitu untuk alurnya. Perdana yang tadi kita berikan itu kami laporkan juga ke pusat untuk dilakukan pemberian bantuan kuota dari pemerintah di bulan berikutnya dengan proses ya bahwa nomor-nomor ini diikutkan dalam SPTJM. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi nomor-nomor perdana ini nanti juga akan masuk di SPTJM. Seperti itu untuk syaratnya. Kami tidak kartu ini tidak diperjualbelikan. Jadi memang kami berikan kartu ini khusus untuk sekolah yang membutuhkan. Oke, yang terkait kuning ya, Bapak Ibu, ini kan juga banyak pertanyaan. Kok banyak yang warna kuning gitu ya, Verval ya. Nah, kalau kuning ini Bapak Ibu, ini dari sistemnya ya, dari sistemnya, dan ini validasinya dari provider. Nah, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kuning, kita tunggu saja. Dan saat ini memang saya juga ada kemarin itu ya baca ya di grup itu juga saya ada beberapa grup-grup itu menginformasikan begitu ya bahwa saat ini itu karena orang pada berlomba-lomba masuk ke virtual ponselnya ya, ke Dapodiknya itu, ke virtual ponsel terutama untuk memproses SPTJM itu virtual ponselnya lagi down gitu ya. Nah, jadi kalau kita nggak cepat eksekusinya sekarang, saya agak khawatir itu nanti akhir bulan ini kita kerepotan untuk mengunduh dan mengunggah SPTJM-nya Bapak Ibu. Jadi memang kalau bisa setelah sosialisasi ini tolong dicek kembali ya nomor-nomor yang sudah tidak valid
di sistemnya Bapak Ibu Dapodiknya itu ada berapa jumlahnya. Segera diupdate di sistemnya ya supaya bisa diproses SPTJM. Kalau misalnya Bapak Ibu perlu untuk perdana penggantinya, dari Telkomsel sudah menyediakan. Langsung menghubungi ke PIC kita atau nanti mengisi Google Form ya. Nanti ada link yang kami berikan. Nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu terkait kebutuhannya Bapak Ibu itu di sekolah berapa. Ya, seperti itu. Saya harap dari proses ini Bapak Ibu juga bisa memahami dan mengerti gitu ya. Nah, ini selanjutnya kalau sudah tadi divalidasi di sisi verbal ponselnya, jangan lupa untuk ngecek di SPTJM-nya ya. Ini kalau proses untuk SPTJM. Nah, jadi tadi itu kalau untuk dapat bantuan kuota pemerintah itu kan prosesnya sampai ke SPTJM. Karena ada juga Bapak Ibu yang sekolah itu ternyata itu dia nggak tahu kalau sampai proses SPTJM. Nah, jadi kenapa kita sosialisasi sore ini itu juga untuk menginformasikan. Takutnya itu kan kemarin-kemarin ada yang terlewat gitu ya. Oh ya, kemarin saya ternyata belum SPTJM gitu, sekolah saya nggak sempat. Nah, itu kan ya, karena udah terlock di sistem. Ya, saya juga informasikan ya, Bapak Ibu, bahwa kalau kita terlambat mengunduh dan mengupload SPTJM itu sistemnya akan terlock gitu. Jadi di sistem itu ada tanggal cut off-nya. Nanti kalau terlambat kita ngupload, terlambat kita ngunggah gitu ya, itu nanti sistemnya terlock dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya harus menunggu di bulan berikutnya ketika sistem itu dibuka. Kalau sistem dibuka, baru Bapak Ibu bisa melakukan kembali gitu. Tapi kalau selama sistemnya belum dibuka, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi mumpung saat ini verbal ponselnya lagi dibuka, ya silakan dikerjakan ya. Walaupun mungkin kita lagi, karena ini juga siswa baru gitu ya, saya juga dengar dari keluhan-keluhannya sekolah itu gitu ya. Aduh, ini kita pada pusing gitu ya, datanya banyak yang banyak yang belum terverifikasi ini. Tugasnya operator Dapodik ini banyak ya. Jadi kita memahami begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tapi jangan kecil hati ya. Kita tuh sudah coba berikhtiar yang terbaik gitu ya. Gimana caranya supaya ini bisa bantuannya itu bisa terserap gitu ya. Nah, jadi apapun itu kita usahakan saja. Toh kalau misalnya pun kita nggak bisa 100%, ya, tapi kita bisa memberikan seberapa yang ada itu untuk bisa dapat kuota bantuan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya, kalau memang ada kendala. Karena se-Indonesia Raya saat ini ngakses di sini, ngakses di Dapodik dan lagi semuanya pada ngerjain SPTJM gitu ya. Jadi ini verifikasi di verbalnya sehingga ada keterlambatan dan agak slow down gitu, jadi agak melambat di sistem. Nah, jadi perlu kesabaran di sini ya Bapak Ibu, jadi harus bersabar, ini ujian gitu ya, kita hadapi bersama ya, seperti itu. Nah, jadi nanti untuk proses SPTJM-nya ini Bapak Ibu nanti klik di verbal ponselnya, klik di menu SPTJM ya, nanti akan ada seperti ini tampilannya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Jadi ini cuma contoh. Jadi enggak bukan ini ya, ini kan contoh aja gitu, bukan yang ada di sini gitu, ini contoh dari luar saja ya, kami cuma nyampaikan. Nanti di menu SPTJM ini Bapak Ibu untuk nomor-nomor, nah ini kan bagaimana untuk yang kemarin kami sudah pernah SPTJM sebelumnya. Oke, untuk saat ini kan dibuka kembali ya verbal ponsel untuk SPTJM. Nah, ini SPTJM yang saat ini itu untuk apa kebutuhannya? SPTJM yang saat ini itu kalau misalnya tahun kemarin sudah pernah SPTJM atau beberapa bulan yang lalu itu pernah SPTJM, nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa SPTJM lagi di bulan ini, tetapi itu untuk data-data yang update gitu ya. Karena kan ada nomor-nomor yang nggak bersih secara sistem. Kan di Dapodik itu banyak ya nomor-nomor yang misalnya ya siswanya karena gonta-ganti nomor kan jadi nggak update gitu kan ya. Terus mereka nggak ngelapor lagi ke operator Dapodiknya gitu kan kalau mereka udah ganti kartu. Ini kan pusing juga sekolahnya kan, pusing juga operator Dapodik ngupdate ini. Nah, terus ada juga yang misalnya dia nomornya tuh sebenarnya nggak ganti, tetapi mungkin dia kelewat isi ulang pulsa, jadi udah masuk masa tenggang gitu ya. Data dia tuh ada di Dapodik dan terus nomor dia tuh terdeteksi sistem itu udah masa tenggang, jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sistem itu
menganggap itu merah muda gitu. Merah muda, berarti nomor itu memang harus diganti. Karena itu sudah berwarna merah muda, karena nggak aktif gitu. Terus bisa jadi juga warna merah muda itu, Bapak Ibu ya, terutama operator dapodik, di situ saat penginputan pertama dulu takutnya itu pakai nomornya itu ya, mengentry nomornya itu 62, pakai 628 gitu ya. Nah itu nggak bisa dibaca sama sistemnya. Harus berupa 08 ya, misalnya 08 12 5 sekian-sekian. Nah kalau kita ngentry-nya 628 1258 sekian-sekian ya nggak bisa. Sistemnya nggak bisa baca dan itu dianggap invalid gitu. Nah itu perlu kita cek lagi nomornya itu ya, yang warna-warna pink itu kita cek lagi, kita rubah formatnya menjadi 08. Terus bisa jadi Bapak Ibu ya, ini kan kita kayak dokter ya, kita ngenali diagnosa-diagnosa gitu. Nah jadi bisa jadi juga nomor tersebut ya kelebihan angkanya. Nah itu bisa jadi juga kelebihan angkanya atau kekurangan ya, angkanya kan kalau kurang 1 digit kan nggak bisa baca juga. Nah itu ya, kurang atau lebih, nah itu juga pengaruh Bapak Ibu. Pada saat kita nginput di Perpal tuh kalau salah, itu ngefek ya ke sistemnya gitu. Nah ini yang perlu kita verifikasi dari sekarang, silakan dilakukan pemutakhiran datanya sehingga nanti nomor-nomor itu menjadi valid dan siap untuk di SPTJM-kan. Nah kalau sudah, berarti sudah clear ya, yang kemarin sudah lakukan SPTJM, silakan lakukan SPTJM lagi di bulan ini untuk nomor-nomor tadi, nomor-nomor yang bermasalah itu, ya, nomor-nomor yang nggak update, yang sebelumnya itu mungkin mereka itu nggak dapat bantuan kuota, itu bisa diajukan di bulan ini lagi untuk SPTJM, ya, bisa diajukan. Kalau ada nomor yang kemarin tidak aktif, tidak update di sistem, silakan diajukan di SPTJM di bulan ini sehingga mereka diikutkan nanti dapat bantuan di bulan September ini, ya. Nah, terus kita masuk di belum SPTJM, Bapak Ibu ya, diklik di sini nanti di belum SPTJM. Nah, nanti tampilan tabelnya ini contoh aja ya, ini contoh aja. Nanti tampilan tabelnya itu seperti ini, jumlah siswanya ada berapa, ya, total di Verval, jumlah gurunya ada berapa. Nah, kalau ini kan masih kosong. Nah, ini nanti ini contoh aja. Jadi kalau misalnya udah matching, ya, jumlahnya, jumlah guru, jumlah siswanya, sudah oke semua. Nah, itu Bapak Ibu nanti masuk di sini. Nah, klik yang paling atas buat SPTJM. Nanti ketika Bapak Ibu mau ngeklik SPTJM, mau buat SPTJM ini, nanti tampilan di bawahnya tuh seperti ini tadi ya, yang lampiran tabel tadi itu loh, nomor-nomor itu tadi, kan ada 127 siswa, itu contoh ya tadi ya. Berarti di sini ada 127 row nomor-nomor yang siap untuk di SPTJM. Nanti klik di sini buat SPTJM. Kalau sudah ya, nanti ikuti aja alurnya ya, diklik aja, diikutin aja gitu ya. Karena ini prosesnya simple aja kok ya. Nanti kita ngikutin aja next gitu, nggak usah ini, nggak usah mikir aduh ini aku takut salah atau apa, enggak ya. Tapi buat next aja sampai nanti ada tulisan SPTJM berhasil dibuat. Nah, ini kalau sudah SPTJM-nya sudah ada notifikasi berhasil dibuat, nah nanti Bapak Ibu akan ada tampilan di sini. Ada tampilan nanti tabel ya kayak gini. Nah, inilah pentingnya kita tahu tanggal tadi itu. Paling lambat mengunduh, ya ini setiap bulan ya, paling lambat mengunduh itu tanggal 28. Nah, mengunduh itu nanti di sini. Tanda di tabelnya itu lingkaran ini ada tanda panah ke bawah. Nah, itu berarti mengunduh. Nah, ini yang jangan terlambat dari tanggal 28 ini. Kalau sudah lewat dari tanggal 28 ini, sistem akan nge-lock. Jadi kita nggak bisa ngunduh lagi filenya. Ya. Nah, ini. Jadi waktunya ini sangat mepet sekali, Bapak Ibu. Makanya hari ini kami langsung sosialisasi 4 kabupaten gitu ya. Jadi kemarin-kemarin saya juga sosialisasi di beberapa kabupaten. Saya habiskan untuk Kalteng ini 1 kota, 13 kabupaten terakomodir semua sosialisasinya ya, supaya semuanya itu bisa secara masif mengerjakannya dan juga bisa tahu informasinya secara menyeluruh seperti itu. Nah, ini sudah kalau sudah di-download, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini ya, tampilannya itu cukup halaman depan ini saja, Bapak Ibu. Nggak usah ada lampiran ya, nanti nggak usah dilampirkan. Sudah cukup halaman depan ini saja, ini nanti ada tulisannya itu ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, SPTJM. Nanti ada pengajuan, ini contoh aja ya. Nomornya ini lain-lain kok ini. Nah, ini nanti yang bertanda tangan di bawah ini, nah nama kepala sekolahnya ya.
Di sini nanti menjelaskan sesuai dengan tabel tadi ya, ada berapa orang gitu jumlahnya. Nah, ini nanti kalau kalau tampilan umumnya seperti ini, nanti yang tampilan besarnya. Nah, nanti di sini disertakan metre ya Bapak Ibu ya. Metre saat ini berapa sih? Setahu saya 6.000 dan tidak ada ya. 10.000 ya sekarang ya. Makin naik ini. Jadi sesuai dengan inflasi makin naik ya. Nah, ini juga metrenya makin naik ini. Oke, jadi nanti dikasih metre ya Bapak Ibu ya, dikasih metre untuk SPTJM-nya, tanda tangan kepala sekolah di atas metre dan dicap sama sekolah. Kalau sudah, ini nanti di-scan. Kalau sudah di-scan, udah oke ya, udah beres. Kalau sudah di-scan, jangan lupa klik di sini. Nah, ini klik lagi, kembali lagi ke tabel yang tadi. Itu klik yang tanda bulat yang naik ke atas. Itu berarti mengunggah. Atau kita mengupload namanya ya. Nah ini untuk yang apa mengunggah ini Bapak Ibu, batasnya itu tanggal 31 ya, bukan tanggal 30 ini ya. Ini karena tanggal ini bulan yang lalu itu jadi tanggal 30. Setiap akhir bulan tuh paling lambat. Nah, ini nih biasanya tuh yang di sini nih seru-serunya operator dapodik itu ya. Pada berlomba-lomba itu sampai bela-belain sebelum pukul 00.00 karena nunggu sistem ini Bapak Ibu. Sistem ini kadang dia lelet. Nah, karena apa? Itu tadi biasa di akhir-akhir ini, nah ini biasa ngebomnya banyak gitu ya. Dari apalagi kan sekolah-sekolah ini kan ini ya, seluruh Indonesia ini yang akses ke sini. Jadi apa? Antriannya kalau di gateway itu ibarat kalau kita naik, kalau kita ada di jalan tol itu udah rame gitu ya, udah rame itu di sistem. Nah, jadi ini yang agak slow, agak lambat, bahkan ada juga yang sampai stres itu. Ya, saya bilang ya udah sabar aja dulu, tunggu jaringannya stabil. Nah, itu. Ya, belum terkendala jaringan lagi kan. Nah, supaya nggak terlalu apa, lebih baik sih memang jauh-jauh hari ya, sudah oke ya SPTJM-nya. SPTJM ini bisa berkali-kali kok ya. Jadi nggak cuma satu kali ini bulan ini, bulan depan kalau dibuka lagi SPTJM-nya bisa. Jadi ada kalau kemarin misalnya ya bulan ini nggak sempat SPTJM yang nomor-nomor ini ya berarti bulan depan SPTJM-nya gitu ya. Tapi usahakan aja Bapak Ibu kalau bisa sih yang sudah fix ya, yang sudah fix nomor-nomornya, terus juga sudah hijau di Verval, yang sudah siap SPTJM diproses saja ya. Diproses ya lumayan kan 3 bulan mereka dapat bantuan kota itu loh. Nah, ini yang kita kejar untuk saat ini karena masih ada beberapa hari sampai dengan tanggal 28 dan 30 ya untuk mengunggah. Oke. Nah, ini juga Bapak Ibu dipastikan kalau sudah mengunggah SPTJM-nya jangan lupa dicek lagi di sini di tabel ini ya. Nanti akan ada keterangan tanggal unggahnya ya. Tanggal unggahnya tanggal berapa, sama nanti ada keterangan dari pusatnya itu apa. Sudah di-approve, sudah diterima atau enggak. Nah, ini biasanya yang kita itu anggap kalau sudah ngupload udah selesai gitu ya. Takutnya itu nanti ternyata dari pusat dikembalikan lagi SPTJM-nya misalnya, ternyata nggak valid atau apa. Nah, ini yang banyak itu sekolah-sekolah itu nggak cross check di sini gitu ya. Jadi kami mengingatkan lagi supaya bisa di cross check. Nanti kalau sudah di-upload SPTJM-nya dilihat benar-benar statusnya dari pusat itu apa, sudah di-approve, sudah diterima atau enggak gitu. Takutnya nanti pending gitu ya. Nah, kalau pending ya kalau nunggu bulan-bulan berikutnya nggak akan bisa dapat bantuan kota gitu ya. Jadi ini juga tadi ada pertanyaan-pertanyaan di kolom chat itu, kenapa kami sudah ngajukan SPTJM tapi ternyata ini tidak dapat bantuan. Nah, itu bisa jadi di verifikasi data yang kita kirim SPTJM itu tidak memenuhi syarat dari mereka. Contoh nih ya, contoh metrenya nggak dikasih cap, nah itu ngepek itu ya. Ada itu. Nah, itu sekolah itu jadi dia cuma nempel metre terus tanda tangan kepala sekolahnya udah di-scan. Ternyata nggak dicap sama sama cap sekolah. Nah, itu juga ini ya, apa namanya? eh nggak bisa gitu ya. Jadi ditolak sama mereka. Nah, itu ya. Nah, ini yang kami dapatkan case-nya juga berapa waktu yang lalu dan ya udah karena udah ditutup sistemnya ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi masih ada waktu untuk saat ini kita bisa, ya ini kan ada 4 kabupaten, ada sekolah-sekolah SD, SMP,
kita bisa kejar untuk apa SPPJM-nya. Kalau SMA SMK ya sederajat kemarin sudah kita sampaikan juga yang sekalteng. Nah, ini tadi yang terkait perdana kita bantu ya untuk yang di datanya Bapak Ibu kalau ada nomor-nomor yang itu statusnya tidak aktif lagi di sistem perpalnya Bapak Ibu, kami ada perdananya yang kami sediakan bagi sekolah yang membutuhkan. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa mengisi Google Form-nya, mengisi link-nya gitu ya. Kebutuhan sekolah Bapak Ibu itu berapa? Nah, ini perdananya memang khusus kami berikan kepada sekolah-sekolah yang memang membutuhkan. Seperti itu. Ini yang lainnya ya Bapak Ibu, saya tidak jelaskan ini. Oke, nah ini yang terkait tadi ya sebagai apresiasi kami kepada sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama, ya kami juga menyediakan platform digital aplikasi ya untuk sekolah itu berupa aplikasi. Nah jadi ini aplikasinya gratis aja untuk sekolah. Kalau kita beli atau kita develop aplikasi itu kan mahal ya Bapak Ibu ya. Kita harus beli license, kita harus membayar untuk sewa servernya, nah gitu ya. Nah, tetapi kalau ini Telkomsel sudah apa? Sudah bayar semua, jadi sekolah tinggal make gitu loh. Ibaratnya ini ada apa fasilitasnya, silakan sekolah mau pakai gitu, silakan aja ya. Jadi ini aplikasinya sudah lengkap ya, bisa untuk siswa, guru dan juga untuk orang tua untuk memantau proses pembelajaran mereka. Apalagi kan saat ini kan lagi pandemi ya, jadi kita butuh satu aplikasi yang bisa kita memantau ya, kita bisa ngecek, kita bisa ngeliat ya aktivitas belajar mengajar di sekolah kita. Termasuk di sini Bapak Ibu fiturnya itu ada untuk absensi siswa. Nah, itu ya. Jadi nanti siswa bisa absen di sini. Terus nanti bisa apa? Kalau guru-guru memberikan tugas itu juga bisa di sini ya nanti ya. Terus mau bikin kelas virtual juga ada di sini. Jadi fitur-fiturnya ini udah lengkap ya. Fitur-fiturnya udah lengkap. Mau bagikan tugas, mau bagikan kuis gitu ya. Terus orang tua juga bisa ngelihat kegiatan aktivitas anaknya. Absennya kayak gimana anak saya. Nah, itu kan ini kan bisa terpantau lewat aplikasi gitu ya. Jadi kalau misal ada sekolah Bapak Ibu yang ingin bergabung di school.id, nama aplikasinya school.id ya. Silakan nanti bisa akses di sini di school.id. Nah, kebetulan ini kita ada program untuk school.id ini. Program di bulan ini bagi sekolah yang menginstal aplikasi ini dan mengajak para siswanya ya untuk menggunakan aplikasi ini, nanti untuk sekolah terbaik 10 sekolah terbaik nanti menangkan total 10 juta, jadi masing-masing 1 juta ya untuk apa dapatkan reward dari kita. Nah, ini program untuk yang school.id-nya. Mungkin ada sekolah Bapak Ibu itu yang memang saat ini oh ya kami lagi perlu aplikasi yang bisa apa untuk sekolah kami. Nah, ini kita ada fasilitasnya gitu ya. Dan tadi terkait dengan kartu, Bapak Ibu, nanti silakan ngisi di sini ya, di link ini ya, bisa di-capture Bapak Ibu ya, di bit.ly/mbjjkal. Nah, silakan diisi nanti Bapak Ibu sekolahnya nanti perlu kartunya berapa, ya kita akan hubungi begitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu bertanya juga, kartu Telkomsel ini kelebihannya apa sih yang dibanding sama apa kartu yang lainnya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu di kartu Merdeka Belajar ini yang kami berikan gratis untuk sekolah yang membutuhkan ini ya. Selain tadi di kartu itu awalnya dapat 11 GB, ya dapat 11 GB, juga bisa akses free untuk school.id. Jadi nanti kalau misalnya siswa itu pakai kartu yang kita berikan ini dan mereka membuka aplikasi school.id ini sudah tidak menguras kuota, jadi gratis. Nah, itu kelebihannya. Jadi mereka kalau misalnya mereka akses di aplikasi school.id itu sudah nggak perlu pakai kuota lagi gitu ya. Jadi cukup ini aja intinya gratis gitu ya. Sama kita menyediakan layanan untuk kartu-kartu Telkomsel kita ya, termasuk nomor-nomor siswa dan guru yang sudah masuk di Dapodik ya, sudah masuk di Dapodik, terus juga kemarin dapat bantuan kuota dari pemerintah.
itu kita kasih fasilitas di sini. Nih, untuk nomor-nomor Telkomsel ya, di bintang 363, bintang 844 pagar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ngecek apakah saya dapat bantuan kuota dari pemerintah nggak. Nah, di sini bisa ngecek nanti ya. Saya dapat bantuan kuota nggak? Nanti bisa ngecek di sini untuk nomor Telkomsel. Yang pasti kalau nomor-nomor Telkomsel Bapak Ibu terdaftar di Dapodik ya, dan terus juga selain dapat bantuan kuota dari pemerintah, Bapak Ibu juga dapat fasilitas di sini. Di sini value-value-nya jauh. Ini khusus ya, ini khusus untuk dunia pendidikan, dan ini untuk tarifnya itu berbeda dengan yang tarif umum. Jadi ibaratnya itu kita itu ada wahananya sendiri gitu ya, untuk dunia pendidikan tuh ada fasilitasnya sendiri. Jadi nggak bisa dipakai untuk umum gitu. Nah, ini ya, ini orang-orang VVIP aja nih, khusus pendidikan yang masuk Dapodik kita kasih fasilitas ini. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau misal Bapak Ibu tadi bertanya, apa ya kelebihannya kalau saya pakai Telkomsel ini dibanding yang lainnya? Ya ini kelebihannya, Bapak Ibu akan dapatkan terus ini, fasilitas ini ya. Dan tentunya nomor Telkomsel Bapak Ibu itu harus terdaftar di Dapodik. Termasuk juga tadi ini ya, yang perdana-perdana yang baru tadi, selain dapat 11 GB, dia juga bisa menikmati ini kalau dia dimasukkan di data Dapodik. Nah, itu ya, jangan terlewat Bapak Ibu. Oke. Nah, ini yang lainnya Bapak Ibu, kita juga ini yang terakhir ya, kita punya solusi WiFi untuk Bapak Ibu yang mungkin di tempat Bapak Ibu itu agak susah narik fiber optiknya ya, atau dari berapa waktu yang lalu ngeplay ke Telkom gitu ya, nggak dapat jawaban untuk bisa pasang WiFi. Nah, kita punya WiFi yang dia itu modem, bisa mobile. Ini dari Telkomsel ya, namanya Telkomsel Orbit. Nah, Bapak Ibu kalau misal mau ngelihat detail tentang produk ini, nanti bisa akses di myorbit.id. Nah, di situ lengkap semua ya. Tipe-tipe modemnya ada semua. Tapi saya sampaikan ya, karena ini lagi laris manis ya ini ya, banyak ini seluruh Indonesia, bahkan ada kayak apa ya, kayak toko-toko online itu mereka ngejual lagi loh ya. Jadi banyak yang ngambil-ngambil itu, jadi stok yang dari kita itu kadang kosong itu karena ada player itu loh ya. Ini kan dibisniskan orang jadinya. Jadi toko-toko online itu di mana-mana itu selagi marak ngejual ini, jadi mereka itu kayak membisniskan gitu ya. Nah, jadi kami nggak yakin juga stoknya itu ada ready di myorbit.id. Nah, nanti Bapak Ibu coba cek aja di myorbit.id itu, apakah misalnya Bapak Ibu ada tertarik nih untuk mau beli salah satu modemnya. Kan modemnya ini mulai harga 500.000 ya. 500 sampai 2 juta. Nah, nanti menyesuaikan ya, menyesuaikan kebutuhan. Yang bisa akses untuk usernya di sini itu mulai dari 32 user sampai dengan 64 yang bisa akses. Tergantung jenis modemnya. Makin tinggi harga modemnya, makin banyak juga yang bisa masuk atau yang bisa akses ke Wi-Fi-nya gitu ya. Nah, tapi standarnya untuk yang bisa akses itu 32 user. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bertanya berapa sih yang bisa masuk pakai Wi-Fi-nya gitu ya. Kita di angka 32 untuk usernya ya. Terus ini juga selama ada jaringan 4G Telkomsel, Bapak Ibu tinggal colok aja, bawa aja modemnya kemana-mana gitu loh. Kayak Bapak Ibu pakai router itu loh ya, bisa dibawa kemana-mana kan ya. Nah, kalau ini kan modem ya, modem ini kan bisa dicolok di listrik gitu ya, terus bisa dibawa kemana-mana, bisa mobile. Terus ini kan dia kayak asisten pribadi kan, kita kan internetnya kan nggak keganggu sama yang lain gitu. Kalau wifi umum itu kan kadang kita ngerasa kurang nyaman ya. Apalagi kalau misalnya mau download atau apa streaming itu kan gede itu. Nah, jadi kalau misalnya nggak mau terganggu, ya udah berarti punya modem sendiri. Nah, ini modemnya ini pembelian pertama sudah dapat modemnya sama paket datanya ya, mulai 50 GB sampai 150 GB. Jadi tergantung dari jenis modemnya. Nah, ini nanti selama di tempat Bapak Ibu itu ada jaringan 4G LTE Telkomsel itu stabil, nah itu bisa diakses seperti itu ya. Sama listrik ya. Kemarin ada yang nyoba nyolok di mobil. Itu kan bisa listrik ya. Nah, listrik. Cuman saya nggak tahu tuh stabil apa enggak itu ya. Tapi yang pasti kalau kita tethering itu kan ya,
Kan Bapak Ibu pasti udah pernah nyoba tethering itu kan. Itu kan kalau tethering itu berat ya. Berat itu kenapa? Dia nguras baterai HP kita kalau tethering, terus sama kalau tethering itu kan nguras paket datanya kita itu kan juga juga banyak gitu loh. Tapi kalau yang Telkomsel Orbit ini dia memang khusus untuk WiFi. Jadi nguras paket datanya nggak banyak. Jadi lebih hemat dan kita bisa suka-suka mau pilih paket datanya tuh tiap bulan mau ngisi berapa gitu loh. Jadi kan kalau misal WiFi Bapak Ibu di sekolah atau di rumah itu kan mau dipakai nggak dipakai kan bayarnya segitu kan ya. Tapi kalau pakai WiFi yang khusus yang Telkomsel Orbit ini kan Bapak Ibu mau bulan ini misalnya saya butuh saya cukup 30 GB ya udah Bapak Ibu cukup beli 65.000 itu sudah dapat 30 GB satu bulan bisa diakses ya untuk Orbit. Atau misalnya bulan depan tidak 30 GB, Bapak mau beli yang 50 GB, harganya 80.000 ya. Jadi ini menyesuaikan kebutuhan gitu ya. Nah ini kelebihannya Bapak Ibu dibanding sama kita pakai WiFi yang di rumah atau di sekolah itu kan nggak bisa dipindah-pindah kan. Kita harus ada kita di situ ya kan. Kalau ini kan ya kita menyesuaikan di mana modem kita mau kita colok ya di situ kita berada selama sinyal 4G Telkomselnya ada di situ kita bisa connect. Nah gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk menunjang produktivitas kita supaya kita tetap bisa terkoneksi. Terus jarak radiusnya itu sampai 20 meter ya kalau untuk modem ini tuh jarak radiusnya 20 meter. Nah, itu Bapak Ibu sekilas tentang modem yang kita punya saat ini untuk Telkomsel. Dan ini ya Bapak Ibu ya bisa dicatat nomor saya, bisa di-capture. Kalau Bapak Ibu ada apa misalnya yang ingin ditanyakan begitu ya. Terus juga butuh support dan sebagainya, silakan hubungi nomor operasional kita. Dengan saya, Citra Febriani, ya di 0811 52 0008. Nah ini kalau Bapak Ibu ada ada gangguan di dapodiknya ya, ini Bapak Ibu bisa menghubungi ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya karena juga ada yang bertanya ke kami ini gimana solusinya. Nah, karena ini kan yang punya verbal ponsel yang punya dapodik ini kan dari Kementerian Pusat. Nah, ini bisa hubungi ke call center-nya 177 atau nanti email ke sini ya. Mereka juga ada layanan live chat. Nah, ini. Oke, ini terakhir ya Bapak Ibu ya. Dari quote dari Mas Menteri sendiri, teknologi itu hanya tools ya, hanya alat aja, bukan segalanya. Tapi bagaimana kita dalam menyajikan kualitas pembelajaran di kelas ya saat ini juga interaksi antara murid dan guru itulah yang menjadi esensi dari kita mendidik para siswa kita.